Mitra bisnis, Transparency International Indonesia menilai independensi KPK saat ini anjlok. Dari sebelumnya 83% di 2019 turun jadi 28% tahun ini. Hal itu terjadi setelah KPK berada di bawah eksekutif atau presiden. Juga setelah adanya perubahan undang-undang KPK. Sehingga ada usulan KPK kembali menjadi lembaga independen dengan keleluasan anggaran dan memilih pegawainya sendiri, bukan harus mengambil dari kepolisian atau kejaksaan. Apa sih harus berubah dari KPK agar bisa lebih baik? Silahkan kami undang komentar Anda di 633-9160 atau WhatsApp call 0816924924. Topik ini saya dengar ya, memang menjadi masalah ini SDM di kita ini ya, yang udah mentalnya itu bobrok. Mental bobrok ini bukan tanpa sebab ya, soalnya dari awal perekrutan itu udah bobrok. Contohnya nih ya, kita kalau mau masuk ASN TNI Polri itu coba tanya teman tetangga, ada nggak yang gratis? Contoh Polri lah, itu posisi rebutan itu. Orang bahkan dengar-dengar tetangga saya, teman-teman saya bahkan ada yang jual rumah, jual tanah, masuk ke TNI Polri. Bayangin aja. Dari situ aja udah bobrok. Gimana kita mau menciptakan orang yang berkualitas, mental yang berkualitas. Yang kedua itu dari pemilihan KPK itu dari zaman dulu sampai sekarang itu ada membuahkan hasil maksimal nggak dari pemilihan KPA dari DPR sampai sekarang dipilih oleh Presiden, malah tambah buruk. Karena dua lembaga ini saling melindungi. Kalau saya bilang itu DPR itu memilih ketua KPK yang bisa melindungi kepentingan DPR tersebut. Nah, demikian juga KPK, dengan harapan ya kita saling melindungi aja gitu. Untuk yang benar-benar menciptakan Indonesia benar-benar bersih itu susah sekali gitu. Karena ini kayak ibarat lingkaran setan. Jadi kalau misalkan mau menciptakan ketua KPK yang bersih itu ya benar kata harus dipilih oleh rakyat langsung. Nah, yang ketiga ini saat ini yang menjadi kendala di Indonesia itu, misalkan saya punya 2 atau 3 miliar nih. Saya daripada saya investasi, buka usaha atau apalah ya, mungkin UMKM atau apa, dengan berjudi kemungkinan suksesnya atau berhasilnya itu 50-50. Lebih baik saya pakai duit saya itu untuk nyalek. Dengan harapan nanti saya perlu capek-capek memikirkan risiko kerugian, gaji dapat, nggak dapat. Sekarang ini kalau dilihat itu kan nggak ada kesetaraan gaji ya. Misalkan kalau contoh kita yang lulusan S1 ekonomi ya, ekonomi akuntan lah kerjanya, misalkan dapat gaji 10 juta. Dia kalau udah kerja ngumpulin duit 2-3 M, saya daripada buka usaha mendingan saya nyalek. Sama-sama juga beresiko juga, ya kan? Dan hasilnya juga kalau misalkan lolos jadi nyalek DPR itu kan gajinya, tunjangannya, fasilitasnya itu bisa 4 kali 5 kali lipat daripada gaji dia sekarang. Kue manis gaji tunjangan dari DPR ini yang membuat banyak sekali teknokrat kita, pendidik kita, wisudawan kita yang mungkin prospeknya bagus itu mereka memilih jalur ke DPR nyalek gitu, sehingga peluang untuk membuka usaha untuk UMKM itu ibaratnya banyak uang yang hilang gitu untuk hal-hal nyalek seperti itu. Jadi mereka membutuhkan hasil imbal balik yang besar. Gimana ya, mau nggak mau korupsi. Itu ngomong-ngomong itu rancangan undang-undang gimana kabarnya? Dia masih gantung terus. Ya mungkin kita harus tunggulah selesai Pilpres ya. Tetapi setelah kejadian KPK ini yang ketuanya Firly yang begini, sebenarnya sih ya kita hanya mengelus dada. Mau siapa lagi yang yang bisa kita harapkan untuk hal-hal yang sifatnya korupsi ini supaya hukumannya berat. Inilah kenyataan yang terjadi. Karena apa? Kuncinya di hukum. Kita tidak ada hukum yang jelas. Bahkan sedemikian hukumnya tidak jelas, kepala-kepalanya pun berani, ya kan? Ini kan semuanya kelihatan nyata.
Kalau hukuman itu nggak jelas dan tidak ditegakkan, entah presiden, entah semua itu susah bergerak karena semuanya saling menarik. Eksekutif disandera oleh legislatif. Legislatif di belakangnya ada partai politik. Semuanya saling tarik menarik, saling mengunci. Jadi kita ngomong sampai air liur kita udah kering juga ya begini aja. Jadi sebenarnya hukum itu harus tegak dan yang membuat aturan itu siap untuk sendiri pun kalau terjerat di aturan itu dia sendiri siap. Seperti mungkin pernah dengar Perdana Menteri Cina sediakan 100 peti mati. Kalau saya terlibat korupsi, salah satunya buat saya 29 untuk koruptor. Apakah ini bisa terjadi? Sebenarnya ada satu sumbang saran aja. KPK itu lembaga yang menurut saya baik. Cuma pemimpinnya karena mereka bertanggung jawab terhadap presiden, di situ juga banyak sekali permainan. Jadi kalau selanjutnya pilih kepimpinan KPK itu harus pilih pertama punya track record yang bersih korupsi. Kedua, punya keberanian, berani mati punya. Di Indonesia masih ada kok beberapa orang yang seperti gitu. Antara lain kita lihat seperti Basuki Cahayapurnama. Itu berani mati. Kalau udah aturannya udah jelas, hukumnya udah jelas, undang-undangnya udah jelas, dia berani mati. Terus siapa lagi penting seperti ya mungkin Pak Jimlias juga bagus. Kemudian orang-orang yang dulu seperti istrinya Gus Dur, Ibu Sinta, mungkin mereka sebagai sosok yang tidak bisa digoyahkan oleh orang siapapun. Dan mereka itu patut dipilih untuk menjadi pemimpin-pemimpin kalau benar-benar mau memberantas korupsi. Apa yang mau dikomentari dengan KPK ini sudah menurun, terus menurun semenjak Pak Jokowi periode kedua ya. Memang Pak Jokowi ini aneh tapi nyata. Jadi indeks prestasi untuk korupsi turun, demokratisasi turun, orang berpendapat juga sudah mulai banyak ketakutan dan lain sebagainya. Kemudian pemilu disinyalir hasilnya juga sudah diketahui nanti siapa pemenangnya. Ya itulah Indonesia. Banyak diskusi nih di tingkat-tingkat tinggi ini bahwa Indonesia akan disetting sebagai negara yang kepemimpinannya itu akan niru seperti Putin, niru seperti Korea Utara, niru seperti Orde Baru yang dulu ya kan sudah mulai itu mengewati juga tuh. Nah ini muaranya juga ada kaitannya juga tuh dengan KPK yang sudah mulai diatur-atur semenjak Pak Jokowi periode kedua, diatur sehingga masuk ke ASN, Tiwasnya melempem, pengawasannya tidak ada. Nah ini nggak tahu ini polisi kok berani juga nih ngambil Pak Firly ini. Pak Firly ini kan siapa ya Pak Firly ini? Urut-urutannya ini kalau orang-orang intelijen tahu semua nih kenapa Pak Firly diambil kemudian diperkarakan kemudian ditersangkakan, itu pasti ada alasannya ini. Ini kan sudah ada, mungkin kalau diskusi sini agak kurang pas ya, kepentingan yang berkuasa ya dengan kepentingan lainnya ini, karena KPK sudah disinyalir dijadikan sebagai alat itu sudah jelas sekali. Terima kasih. Iya, ini yang mengekspos ini kan TII ya, Transparansi Internasional Indonesia. TII ini adalah sebuah organisasi, tepatnya NGO, non-government organization. Saya terkesan, saya lupa kapan momennya itu, tapi diwakili oleh salah seorang direkturnya, kalau nggak salah namanya Warga Hafiz, pernah merilis berita bahwa kekayaan Soeharto, langsung disebut namanya itu, antara 15 sampai 35 miliar dolar. Jadi hari, tanggal, bulan, dan tahunnya saya lupa, mohon maaf untuk itu. Tapi substansinya itu, kekayaan bukan korupsi ya, kekayaan Soeharto antara 15 sampai 35 miliar dolar. Bahkan ketika berita itu diekspos, saya mendengarkan dia sempat dikonfrontir sama beberapa pengacaranya Pak Harto. Salah satu pengacaranya yang disebut waktu itu saya mendengarkan Pak Ahmad Asgar, pengacaranya Pak Hartonya.
Jadi kredibilitasnya ya lumayan percaya lah saya. Nah, kemudian kan independensi yang turun dari 83 sampai 28 ini bukan main 55. Ini solusinya ya kalau bisa undang-undangnya dikembalikan, entah caranya. Kalau amandemen itu untuk konstitusi ya, kalau undang-undang mungkin direvisi. Kemudian mekanisme pemilihan komisioner KPK itu kan melalui pansel dulu. Dari pansel diserahkan ke DPR, dari DPR nanti terakhir diserahkan ke ke Presiden. Jadi pansel ini harus dipilih orang-orang yang betul-betul nggak suka menggunakan kata integritas ya. Saya lebih senang menggunakan kata nasionalismenya itu jelas. Sudah terpercaya, dan kredibilitasnya bisa dipegang. Jadi pansel dulu mulainya harus orang-orang dari akademisi atau LSM atau NGO seperti TII itu, tapi yang sudah kredibel gitu, yang sudah bisa dipercaya oleh rakyat. Baru mereka memilih siapa orang yang layak duduk menjadi komisioner KPK itu. Jadi katakan nanti sebelum dipilih presiden 10 orang misalnya, 10-10-nya harus betul-betul tinggi nasionalismenya. Itu aja. Saya nggak setuju dengan opini yang dikeluarkan. Saya nggak ngomong itu hasil riset ya, tapi opini. Kenapa? Karena memvonis lembaga pemerintah sebagai biang kerok dari kegagalan KPK. Padahal tidak pernah meriset bagaimana moral dan mental korup bangsa ini. Coba dong riset ataupun survei juga mental dan moral daripada bangsa ini korup atau enggaknya sampai di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tidak setuju seolah-olah sepertinya kalau sudah mengambil dari kepolisian, kejaksaan, itu pasti buruknya. Buktinya, Menkumham, wakil Menkumham baru ini murni dari akademisi. Faktanya bisa memeras. Nah, itu apa ceritanya? Terus pertanyaan saya berikutnya, memvonis KPK itu kesalahan semuanya dari government. Pertanyaan saya, apakah transparansi ini bukan orang Indonesia tapi orang Amerika? Terus mereka itu nggak ngerti kalau orang Indonesia bagaimana. Buktinya aja pengungsi Rohingya itu bukannya terdampar tapi didatangkan ada makelarnya. Itu yang mengatakan malah orang Itali loh yang sudah penduduk Indonesia. Saya jadi malu. Kenapa? Karena uang. Jadi kalau di ngomong bahwa KPK korupsi itu atau gagal itu karena di bawah pemerintah, saya kira tidak. Sebelum undang-undang itu terbit tahun 2019, KPK itu sudah diintrap oleh penguasa sejak tahun 2004 sampai tahun 2010. Contohnya adalah peristiwa Anas Urbaningrum. Dan bagaimana 2004 sampai 2014 korupsinya begitu banyak. Nah, hal seperti itu kok dilupakan begitu aja? Itu transparansi atau bayaran ya? Makasih. Saya cuma mau menambahkan saja, kalau misal independensi KPK, siapa yang bisa ngawasin? Nggak usah begitu, security aja. Kalau dia kasih kekuasaan, bahwa dia berkuasa sekali di tempat itu. Begitu. Nah, sekarang kan mental, makanya kepalanya jangan busuk. Kepalanya itu harus bisa memberikan contoh yang baik. Jangan seperti sekarang apapun dia justifikasi. Kan rakyat memilih. Nah, ini yang tidak baik. Bagaimana mendidik moral bangsa ini? Dulu dia bilang supaya
perubahan mental segala macam. Omong kosong semua, kebanyakan tipu. Kenapa tipu-tipu? Karena memang kebanyakan makan uang tipu. Jadi, jadilah produktif. Orang Indonesia itu yang produktif kayak orang-orang Cina deh. Yang contoh kok jauh. Jangan kayak semuanya cuman jadi tukang palak. Nah, jadi DPR bisnis tidak mau kaya. Wah, itu salah. Masuk ke pemerintahan mau kaya tapi tidak bisnis, itu udah salah masuk. Kalau mau pengabdian bagus, tapi kalau mau kaya dari pengusaha bersaing tuh sama orang Cina. Udah begitu saja. Terima kasih. Kalau saya lihat itu perubahan moral bangsa Indonesia itu lebih kurang mau 80 tahun lagi. Satu gratis kalau dibilang dari balita sekarang, itu setelah mati semua, keluar 80 tahun lagi baru bisa bersih. Karena dulu pernah ngomong, Soeharto turun 32 tahun, Indonesia akan lebih baik. Tidak juga. Ya, kalau korupsi Indonesia itu, kalau KPK saya lihat nggak ada gunanya. Saya ambil contoh saja ya. Itu sudah semua masyarakat tahu, urus SIM dulu pembuatan SIM, itu tembak. 400.000 lebih. Sekarang setelah ada KPK itu 700 lebih loh. Itu sudah rahasia, tidak usah di ngomong lagi, semua orang tahu. Nah, itu makanya moral Indonesia ini. Kalau mau cepat, salah satu lagi saran saya, ya tunggu aja Tuhan tsunami, dihapus semuanya. Nah, jadi orang baru, itu baru bersih. Sekian, terima kasih. Kalau menurut saya kesadaran bangsa sendiri dulu yang kita kaji nih Bu. Nggak usah kita lempar tanggung jawab moral segala macam sesuatunya yang tidak bagus, tapi lebih kepada diri kita sendiri, pembenahan bangsa kita ini. Toh dari bawah juga pungli itu sudah berlaku dari zaman feodalisme dulu. Mata-mata kita bayar pajak upeti pun kita kalau nggak bayar sekitar kita melaporkan ke pemerintahan, ke kerajaan. Hal yang seperti itulah yang perlu diperbaiki dan dirubah. Bagaimana mindset bangsa kita ini supaya bisa maju lebih cepat. Jangan berpikir kecil, landscape cuman coupling, irigasi segala macam cuman dapat hasil pertanian cuman berdampak pada inflasi, tapi bukan struktur global dan besar. Artinya kan cuma perlu penyuluhan. Bagaimana tindak pemerintah ini memberikan pekerjaan yang layak, memberikan distribusi, kontribusi atas seperti yang saya masukkan tadi. RT pun punya andil mengawasi pertanian di lingkungan perumahan ataupun di desa, masuk ke lumbung padinya, masuk ke lumbung gudang-gudang distribusinya. Inflasi itu bisa ditekan kalau seumpamanya pemerintah bisa bekerja efektif. Dan itu yang saya garis bawahi, bahwa pemerintah jangan didikte sama rakyat bahwa mereka tidak kompeten dalam menjalani pengawasan dan tanggung jawab membesarkan bangsa ini. Dimulai dari diri kita sendiri, selalu melempar tanggung jawab tanpa melihat diri kita sendiri, apa kekurangan kita, apa kesalahan kita, dan apa tujuan cita-cita bangsa kita ini. Saya rasa KPK juga harus menyadari itu ya. Saya sebagai masyarakat menilainya, mereka pun harus mendekat kepada DPR, MPR, jangan jauh sama jauh, kita bersaudara. Begitu juga Mahkamah Konstitusinya. Dalam situasi verbal memang mereka menguasai, tapi kalau dalam nominal, MK juga harus memiliki akuntan yang khusus dalam bidangnya untuk mengawasi struktur-struktur badan usaha, badan pemerintah, dan lain sebagainya. Institusi Polri dan TNI juga termasuk di dalam itu. Dan independen ini harus dibangun sebagai kakak beradik. Dari situ baru kita bisa menunjukkan apa yang dimaksud dari kemerdekaan berdaulat dan berbangsa tanah air satu. Waktu Pak Jokowi terpilih sebagai presiden, saya bilang sama teman-teman saya, ini di satu kolam ikan yang semuanya hitam, tahu-tahu lahir satu ekor ikan putih. Ya. Dan saya lihat ikan putih ini sulit untuk melawan ikan hitam. Jadi artinya kita sudah puluhan tahun dikuasai oleh koruptor negara kita. Dan partai-partainya mayoritas koruptor. Tahu-tahu ada satu individu saja. Pada saat itu dia di luar partai ditemukan
bahwa orang ini memang orang yang bersih dan akhirnya terpilih jadi presiden. Jadi memang sangat sulit satu dan untuk melawan 99 bintang hitam. Kecuali sudah bukan sistem partai dan sudah tidak ada lagi DPR. Kita ikut cara-cara Xi Jinping. Terima kasih. Sesuai dengan tupoksi ya, tugas pokok dan posisi, harusnya memang idealnya KPK lembaga institusi yang independen, tidak terikat, tidak dibawa pengaruh. Ya sekarang ini mohon maaf kalau saya salah penafsiran, masih dibawa pemerintah pusat. Jadi takutnya dikhawatirkan ada penafsiran kong kali kong atau manipulasi yang harusnya diungkap jadi tidak diungkap. Ini perkiraan masyarakat luas. Jadi sebaiknya menurut saya harus berdiri sendiri, independen, tidak terikat seperti dulu ya. Jadi artinya dia bisa menentukan siapa kira-kira yang diincar untuk dijadikan tersangka atau terdakwa pada saat melakukan manipulasi uang negara. Saya kira demikian. Memang kalau bisa KPK itu anggota-anggotanya, ketuanya jangan dari kejaksaan, kepolisian, dan apa tadi tuh ada 3 lembaga hukum ya tadi. Sebaiknya independen lah ya. Udah gitu kalau bisa KPK itu kalau bisa ada pemilihan lah seperti pemilihan presiden. Jadi dipilih langsung oleh rakyat gitu supaya jadi lebih independen ya, lebih kuat gitu ya. Kalau sekarang kan masih dilantik oleh presiden terus dipilih oleh panitia seleksi ya. Kalaupun mau dipilih panitia seleksi, sebaiknya panitia seleksinya jangan kayak waktu itu tuh. Sebaiknya panitia seleksinya dari ICW, terus maki itu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Mereka lebih objektif ya. Mendingan kalau mau bikin KPK yang bagus itu ya independen, dan kalaupun ada panitia seleksinya harus dari lembaga-lembaga yang independen gitu, kayak ICW sama maki. Terima kasih. Kalau kita belajar dari KPK terbentuk ketika Ibu Megawati, Pak SBY, di situ kan independensinya kelihatan ya, sama-sama bahwa KPK tidak dicampuri oleh pemerintah dan undang-undangnya udah bagus. Tapi ketika diintervensi oleh partai PDIP, kita sempat ingat Masinton, Pasaribu ribut sama KPK segala macam karena desakan-desakan waktu itu perubahan revisi kan KPK. Dan partai PDIP kelihatan di situ paling getol untuk mengganti merubah itu, karena memang partai yang paling banyak ditangkap itu PDIP. Nah, ketika direvisi, udahlah berantakan gini semua. Saya pikir karena Jokowi petugas partai, beliau tidak punya kemampuan untuk menolak partai pengusungnya itu untuk tidak merevisi KPK. Jadi saya bisa mengerti orang komplain sama Jokowi, padahal Jokowi sendiri bukan ketua partai, bukan pemilik partai. Jadi ya sulit. Bahkan usulan dari Jokowi untuk undang-undang perampasan aset TPPU itu dijelaskan langsung oleh orang PDIP, Bambang Pacul, bahwa susah, nggak bisa. Kalau nggak melewat ketua umum nggak bisa. Kami DPR nggak bisa. Jadi kelihatan semuanya ini karena partai-partai politik pemenang ini, yang itu aja dari saya. Justru undang-undangnya ini yang bermasalah. Undang-undang KPK itu diciptakan pertama kali tahun 2002. Jadi undang-undangnya 2002 mulainya itu. Terus kemudian 2019 diganti. Nah, dari aspek undang-undang, apa yang salah dari undang-undang itu? Di dalam undang-undang itu disebutkan sejak 2019 KPK menjadi ASN, aparatur sipil negara. Kalau aparatur sipil negara berarti ada pimpinannya, yaitu presiden. Tapi kalau undang-undang yang lama nggak bisa DPR presiden intervensi, itu untuk independen. Jadi penyebabnya itu ada sebagian kelompok baik di elit maupun di kalangan masyarakat, bahwa kelompoknya Novel Baswedan, saya sebut aja yang dipecat itu 52 atau 57 orang itu, pimpinannya adalah Novel Baswedan ya. Itu diindikasikan kelompok ya apa radikal, pekacun, tak apalah. Ini ada sebagian kalangan yang mengatakan seperti itu ya, meyakini seperti itu, walaupun secara eksplisit nggak ada ucapan seperti itu, tapi secara implisit saya tangkap itu. Nah, padahal nggak bisa menyebut seseorang itu kelompok A, kelompok B, kadrun atau apa.
harus melalui pengadilan. Jadi Anda kelompok radikal yang nggak bisa kan di pengadilan. Kalau terbukti ya silakan dieksekusi, diadili, nggak apa. Jadi ini salah satu penyebabnya. Secara umum ya, membuat KPK menjadi tidak independen seperti 5 atau 10 tahun yang lalu. Namun faktor utamanya membuat KPK turun adalah kepemimpinan Firly Bahuri dan juga para pimpinan KPK saat ini, termasuk Dewan Pengawasnya yang dianggap orang juga tidak menggunakan kewenangannya dengan baik. Karena kalau kita lihat sebagai bagian daripada eksekutif atau di bawah presiden, kejaksaan sebagai sebuah institusi sekarang ini sedang betul-betul juga menjadi idola gitu. Kenapa? Karena dipimpin oleh barangkali para pimpinan kejaksaan yang bisa memberikan contoh, tidak bergaya hidup mewah, kemudian tegas kepada bawahannya yang melakukan korupsi ataupun yang flexing-flexing. Karena kan kalau kita lihat 3-5 tahun yang lalu banyak juga jaksa-jaksa muda itu yang flexing-flexing kan di Instagramnya itu. Dan ketua kejaksaan sekarang itu sangat tegas. Nah oleh karena itu untuk KPK yang lebih kuat tidak mesti sih tidak memakai polisi dan oknum polisi maupun kejaksaan. Karena itu juga bagian daripada elemen yang dibutuhkan dalam kualitas penegakan korupsi. Tetapi yang jelas pimpinan KPK, kalau Pak Jokowi tidak mengganti pimpinan KPK saat ini, tidak merombak integritas yang ada di dalam, maka sulit KPK untuk mengejar kejaksaan gitu. Kalau bisa dikatakan kejaksaan sebagai sebuah contoh integritas saat ini. Terima kasih. Memang kalau KPK diperhatiin independensi ya begini, jadi nggak karu-karuan. Dulu prestasi terhebatnya KPK menurut saya itu pada waktu nangkep besannya Pak SBY pada zaman SBY jadi presiden, itu luar biasa. Gitu. Nah harusnya dikembalikan seperti itu lagi, karena kalau di bawah eksekutif, gimana mau ngobok-ngobok presidennya atau orang-orang pentingnya kalau dia tidak independen. Harusnya betul-betul independen dan pemantauan juga dari hukuman. Nanti KPK sudah suah-suah menghukum koruptor, atau di pengadilan bisa ada kesepakatan. Itu aja sih yang harus diperhatikan. Makasih. Indonesia KPK dulu memang independensinya terujikan. Setelah dicawe-cawe, amburadul semua. Nggak di MK, nggak dihukum, nggak ada yang benar hukum kita semua. Kroni-kroni aman. Sekeliling istana aman, duit kenyang. Ya kan, anak-anaknya kenyang, punya ratusan miliar beli saham. Siake itu. Coba suruh keluar dagang, sama-sama mau modal dengkul. 1 miliar juga nggak punya, umur 25-30 tahun, negara amburadul. Apalagi ini kacau balau, semua konstitusi diaduk, acak-aduk. Kita sebagai pembayar pajak juga jadi malas. Mau milih itu salah pilih dulu, sumpah demi anak 7 turunan. Salah pilih saya. Independensi kayak Cina bu, hukum mati. Katanya keadaan darurat, hukumannya mati. Sialan lah itu, ngomong doang, sama-sama semua itu, maling semua itu. KPK itu kan salah satu produk dari politik ya, dari undang-undangnya, pembentukannya, termasuk bagaimana memilih ketua-ketua KPK. Selama ini kan kalau saya lihat di akhir-akhir ini, dengan gonjang-ganjingnya MK, KPK, mereka itu kan semua penegak hukum. Nah, banyak sekali itu ahli-ahli hukum yang membela demokrasi, yang mengawal hukum itu ditegakkan dengan baik, ya. Nah, saya usulkan untuk ketua KPK yang selanjutnya tidak dipilih oleh DPR atau presiden, karena mereka semua adalah politisi. Mereka semua kalau memilih pasti ada pertimbangan-pertimbangan politis yang menguntungkan pihak mereka, kelompok mereka. Nah, bagaimana kalau ketua KPK itu nanti diusulkan, dipilih oleh orang-orang kampus, ya, mereka yang punya idealisme, kemudian termasuk mungkin ada beberapa
LSM ya yang mengawal demokrasi dan sebagainya mengusulkan, kemudian mereka juga yang mengangkat. Memang nanti akan ada seizin dari apakah itu presiden, apakah itu DPR dan sebagainya. Tapi mereka yang memilih, mereka yang tahu oh ini orang baik, orang benar, orang lurus yang nggak bisa disuap dan seterusnya. Kemungkinan itu akan jauh lebih baik. Enggak, saya cuma mau bilang begini, sekarang KPK punya tuh apalagi yang sekarang. Jadi dia bukannya nurut hukum, dia ngelawan hukum. Kebanyakan begitu saya liatin. Bukannya menghormatin hukum, melawan hukum gitu. Ya udah, itu aja. Kita tahu bahwa setelah KPK lembaga itu tidak independen lagi dan join dengan eksekutif atau di bawah eksekutif di tahun dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 dan PP-nya pelaksananya itu peraturannya, maka kinerja KPK berdasarkan survei ini ya dikatakan bahwa turun ya mutunya atau kualitasnya dalam memberantas koruptor di dalam kasus-kasus korupsi, kemungkinan seperti itu. Ya itu sudah banyak dimaklumi rakyat. Akan tetapi kita juga harus ingat, dulu sewaktu KPK masih independen kan juga kemungkinan sempat ada kasus cicak versus buaya, kasus korupsi seperti itu, dan itu kemungkinan ya melibatkan KPK oknumnya. Dan ini membuktikan kemungkinan bahwa yang dipentingkan di dalam penegakan hukum di negara kita bukan hanya sistem peraturan perundang-undangannya saja yang harus bagus dan menjerat penjahat yang korupsi oknumnya dan membuat efek jerah dengan hukuman berat. Akan tetapi juga yang kedua, integritas, moral dan akhlak aparat penegak hukumnya juga harus baik, tidak bisa disogok oleh atau dinego oleh para penjahat koruptornya. Dan juga pejabat negara lain juga jangan gampang korupsi. Integritas moral dan akhlak pejabat negara lainnya itu juga harus baik. Yang ketiga itu pengawasannya juga jangan lemah, jangan mau dinego sama penjahatnya koruptor itu. Kalau lemah sama juga bohong. Tidak, maka tiga ini harus baik semua. Kemudian itu Ketua KPK ini kan sebenarnya dia lebih banyak ke menentukan arah ya, arah maksudnya dia memilih mana yang mau dieksekusi, karena pasti banyak dari bawahnya. Dari bawahnya itu mereka sudah mengumpulkan banyak sekali bukti-bukti awal siapa-siapa tuh yang kena kasus gitu kan. Nah jadi ketuanya inilah yang dia akan milih-milih mana nih yang prioritas gitu kan. Udah pasti akan begitu karena banyak sekali kasusnya di bawah gitu, nggak mungkin semuanya dieksekusi gitu, pasti akan prioritas. Nah jadi ketuanya ini itu haruslah orang yang kalau bisa tuh bukan orang itu ya dari diangkat oleh penguasa gitu kan. Mungkin sistem pengangkatannya diselipin di itu pemilu gitu, pilpres atau pokoknya di dalam pemilu gitu, ada beberapa calon di situ. Nah biar itu rakyat juga ikut menentukan gitu mana yang mereka pilih gitu. Nah jadi nanti itu tidak terlalu tergantung pada penguasa, dan dia juga tidak harus mengeluarkan duit banyak buat kampanye gitu. Saya kira begitu. Terima kasih. Sangat-sangat menyedihkan ya, dari 60 sekian persen menjadi 28 atau 29 ya. Waduh, ini bukan lagi menurun, itu hancur. Jadi kita bisa melihat ya fenomena sekarang ini, hukum di bawah ketiak kekuasaan. Ya semua di bawah kekuasaan berkumpul di situ ya. Jadi tidak ada independensi. Kita jangan bicara lagi kata itu. Rakyat juga ada independen ya. Mau kritik apa mungkin bisa kena undang-undang ITE. Segala hal ya kita lihat, MK di bawah keteknya ya. DPR, kemudian partai loh ya. Partai yang tadinya mestinya independen juga satu suara, orkestrasi ya. Ini menyedihkan. Saya nggak percaya bahwa yang memanfaatkan itu untuk kelangsungan kekuasaan akan membasmi itu, karena dia memperoleh manfaat dari situ. Jadi kalau ini menang ya akan lanjut dipakai buat dibawa ketiak dia untuk bisa mengatur-ngatur segala hal. Mengerikan. Makasih.
Dulu kan saya pernah nonton film Sidul Anak Betawi kan, Benyamin kocak kan. Mandra kan supir mikrolet, waktu itu dapat banyak besar. Mandra minta nambah. Mandra, dia nggak ada saudara tau nggak ada jabatan, nggak ada apapun. Kalau itu semua kacau. Mandra diem aja gitu. Nah itulah di Indonesia. Menteri Agama korupsi kok gimana? Kalau duit kotak hijau kayak istilahnya lampu merah atau semua jalan. Terima kasih. Saya sih pakai undang-undang yang lama ya, yang independen gitu. Jangan, kalau sekarang pegawai negeri yang kata udah presiden, pegawai negeri, jadi kan nggak berani dia kan nyintik keluar, apalagi nyintik keluarganya presiden. Padahal keluarga presiden sekarang banyak yang nakal gitu, nakal dalam arti mempermainkan itu banyak. Jadinya makanya jangan, ya seperti dulu lah, seperti zaman Megawati itu kan berani, nanti penyidiknya jangan dari polisi juga, jangan dari polisi juga nggak boleh mengkriminalisasi ya. Itu syarat yang boleh nyidik itu nanti, yang nyidik KPK nanti jangan polisi, tapi kalau kejaksaan mungkin boleh gitu. Jadinya nggak perang cicak lawan buaya gitu. Terima kasih. Ini memang Indonesia ini sangat sayang sekali ya. Sebenarnya kaya raya, tapi hanya pejabat-pejabatnya ini walaupun sudah melimpah ruah kekayaannya dan lain sebagainya, tidak kekurangan, selalu berlebihan, tapi akhlaknya, moralnya Indonesia ini kalau dikelola agak baik saja, agak baik ya, bukan baik, agak baik aja sudah makmur rakyatnya. Hanya mentalnya ini mental maling, mental korupsi dari Menteri Agama, dari pejabat-pejabatnya. Menteri Agama yang pucuk pimpinan malah dipenjara dan lain sebagainya. Jadi ini ngeri sekali Indonesia nih. Ya Allah, kapan kita itu bangkit untuk akhlaknya yang baik. Mudah-mudahan secepatnya akhlaknya pada baik. Kalau mau kasus korupsi dihilangkan, ya definisi korupsinya yang dirubah, karena nggak mungkin ya sekarang. Sebenarnya yang perlu dilihat itu masih ada nggak orang yang nggak korupsi, pasti protes. Oh saya nggak korupsi lah, coba benar-benar dihitung. Pegawai negeri juga, polisi juga, jaksa juga, di KPK juga. Oknum-oknumnya sekarang bukan lagi oknum, sudah kebanyakan oknumnya dibandingkan yang bukan oknumnya. Jadi mungkin definisi korupsinya yang salah kayak. Yang terminologi korupsinya itu yang perlu diperbaiki, diganti. Ini ya kita maklum lah. Berapa tahu gaji polisi, gaji jaksa, gaji PNS itu kalau untuk menyekolahkan anak itu nggak cukup, apalagi untuk cicil rumah yang diiklankan di Pasar M yang 2,9 miliar itu nggak mungkin seorang bupati pun dapat cicil itu kalau nggak korupsi. Betul. Ya kita punya rumah yang harga 200 juta aja jalan 15 tahun pensiun aja belum lunas kok. Jadi seorang pejabat eselon 2 di Pemda itu gajinya tidak lebih dari 12 juta kok. Padahal dia menterinya kabupaten itu. Lah, terus untuk biaya hidup anak kuliah 2 aja ada kurang itu habis itu kalau anaknya kos. Ya korupsi lah. Ya itulah kita maklumi. Ya kalau dari saya sih arahnya KPK akan jadi bagaimana itu udah kebaca sejak terpilihnya Firly jadi ketua KPK. Lalu disingkirkannya Novel dan kawan-kawan ya yang udah berhasil meng-OTT banyak koruptor. Dan yang paling penting ya itu undang-undang KPK yang pakai dewas yang ternyata nggak ada gunanya. Ya akhirnya kita bisa lihat sendiri sekarang KPK amburadonya kayak gimana. Ya ini enggak kalau seperti undang-undang KPK itu kan mengesahkannya kan perlu persetujuan DPR dan Presiden ya. Kita susah mengetahui anggota DPR yang mana yang waktu itu menyetujui. Tapi yang paling mudah kita tahu bahwa Presidennya ya memang setuju dan mau melemahkan KPK dengan undang-undang tersebut. Jadi ya kalau mau mengembalikan KPK seperti awalnya ya saya pikir ya harus pertama Presidennya nanti diganti ya yang nggak ada hubungannya dengan yang sekarang, karena kita nggak tahu juga yang Presiden nanti akan lebih baik atau enggak, cuman kita nggak akan memberikan kesempatan dengan orang-orang yang terkait dengan Presiden yang sekarang. Kalau itu dari 89 ya ke 26 atau apa itu bukannya merosot, jadi memang benar pembicara pertama tadi hancur-hancuran. Kembalikannya ya ke semula,
tapi tetap oknum-oknumnya itu harus diganti. Itu KPK ada dari kepolisian, dari kejaksaan tuh harusnya kan sudah nggak ada, harus independen. Nggak terkontaminasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Dan yang penting orang-orang itu benar-benar yang bersihnya tuh ya mungkin ya 100%, 90% lah, agar supaya kita korupsinya itu bisa terminimalisir. Terima kasih ya. Sebetulnya kan KPK dibentuk saat itu untuk menangani korupsi yang dianggap tidak mampu aparat yang lain, kata penegak hukum yang lain katanya, seperti kepolisian, kejaksaan gitu ya. Lalu lama-lama menjadi nggak ngerti nih, kayak pelengkap aja sih menurut saya ya. Ada tidak ada ya lebih baik nggak ada sekalian ya. Kita buang-buang anggaran, yang dikerjakan juga nggak jelas. Terus juga sama, kejaksaan juga menangani itu, kepolisian juga menangani itu. Sejak 2019 direvisi itu kan memang sebetulnya kalau mau dibubarkan sepertinya ekstrim gitu ya, sepertinya tidak pro dengan pemberantasan korupsi. Jadi udahlah diperhalus aja. Itu sih sepertinya. Makanya banyak yang dirubah, lalu banyak yang dihilangkan, wewenangnya juga dikurangi, lalu masuklah dia jadi ASN kan. Dan apa yang bisa diharapkan kalau udah dibawa eksekutif gitu loh. Bedanya apa dengan kejaksaan dengan kepolisian gitu. Tapi kalau saya bilang dibubarkan pasti kesannya saya ini pro dengan koruptor gitu ya. Suruh hidup dengan 2 juta sebulan tapi anggaran diacak-acak buat yang hal yang nggak jelas ya. Kembalikan ke awal lah ya, kembalikan itu undang-undang yang dari awalnya itu, kembali independen, mungkin itu. Ini aturan-aturan mah nggak usah dirubah-rubah lah, udah cukup itu. Kebanyakan aturan di Indonesia nanti malah nabrak, antar aturan tuh bisa nabrak jadinya. Yang harus dirubah itu mental bangsanya, mental manusianya. Nah gimana caranya, emang nggak bisa cepat. Nah kalau mau cepat ada satu cara, outsourcing lah. Kita panggil orang asing yang memang sudah terjaga ya, sudah ada prestasinya untuk menjaga korupsi, untuk auditor. Nah itu kita panggil lah, auditor itu kita gaji pakai APBN sebagai duduk di KPK. Nah itu bersih tuh, nggak ada kepentingan. Tapi mau nggak Indonesia diobok-obok asing? Nanti ngomongnya asing lagi. Nah, mental Indonesianya ya memang udah jelek gitu. Jadi harus ini dulu dirubah dari atas, baru nanti kita pelan-pelan masukin generasi muda untuk mengikuti jejak si asing ini, yang hebat-hebat ini, yang outsourcing ini, yang hebat-hebat yang bisa jadi teladan. Untuk menjadi independen itu sangat tidak mungkin, karena harus ada yang memilih pemimpinnya. Siapapun yang memilih nanti akan dituding sebagai kingmaker. Bagaimana bisa? Karena budaya Indonesia adalah korup. Nomor 1 adalah uang. Terus itu semua bisa dihilangkan. Memang KPK tidak diperlukan lagi. Menurut saya ya jangan dibawa eksekutif lagi lah. Ya menurut saya mungkin harus dimasukkan elemen dari masyarakat, misalnya dari universitas ya beberapa. Udah itu jabatannya juga diganti-ganti gitu loh. Nggak hanya misalnya dari universitas 1 udah itu diganti lagi dengan lain. Jadi maksudnya harus banyak pihak dilibatkan. Kalau misalnya cuma beberapa ya ini bisa dijadikan alat untuk tawar-menawar lagi gitu loh. Ya kita tahu dia ada kartunya dia apa, ntar jadi alat tawar lagi kalau balik ke KPK dulu. Jadi ini harus ada pengawasan juga dari rakyat juga gitu aja sih. Oke, makasih. Yang perlu diganti adalah mentalnya, moralitasnya, betul, setuju itu. Jadi mau diganti apapun nanti godaannya itu uang jadi matanya bisa hijau. Nah bisa kalau sudah kerasuan seperti itu repot ya. Jadi menurut saya mau diganti siapapun, kalau motifnya tidak mau padamu negeri, kami berjanji, kami berbakti, menghargai jasa para pahlawan, tidak doyan duit ya. Mereka kan sudah digaji sebetulnya kan. Yang kita butuh itu dibuat untuk memperbaiki negeri ini, jangan dibuat terus waduh ini kesempatan ya. Kalau kena gitu ya siapapun meskipun diganti akan tetap tergoda. Jadi gimana, saya juga bingung. Semoga
ada perubahan mental, revolusi mental ya untuk membangun negeri itu ada. Kalau nggak gitu repot ya, karena memang Indonesia ini dari dulu sudah sistem kerajaan itu upeti itu loh. Jadi kalau bisa revolusi mentalnya yang dirubah. Jadi kalau menurut saya ya Mbak ya, ini KPK ini sudah salah dari waktu lahirnya, dari terbentuknya. Kenapa saya bilang seperti itu? Sudah ada kejaksaan, sudah ada kepolisian, tapi masih dibentuk lagi satu lembaga yang diberi nama KPK, yang menurut saya ini adalah excuse dari pemerintah sendiri sebagai pimpinan dari kejaksaan dan juga Polri yang sorry tuh saya mungkin dengan kata-kata yang kurang pantas saya akan bilang bahwa kepolisian dan kejaksaan itu nggak bisa kerja. Jadi karena kejaksaan dan kepolisian nggak bisa kerja, maka dibentuklah KPK yang seolah-olah mampu kerja. Seolah-olah, tapi faktanya sampai sekarang apa sih kinerjanya KPK? Bagusnya di mana? Lebih gede biaya untuk merawat dan operasional KPK daripada uang yang diselamatkan. Mental kita yang sudah bobrok, mental kita yang sudah rusak itu yang harus diperbaiki pertama kali. Yang kedua, fungsikan Polri dan juga kejaksaan semaksimal mungkin. Kalau perlu ya diberikan KPI, kalau nggak mampu pecat Polri dan kejaksaan. Dan KPK harus dibubarkan, jangan jadi alat excuse karena ketidakmampuan Polri dan juga kejaksaan. Kalau nanti KPK melempem mau dibentuk sebuah lembaga baru, kalau KPK-nya nggak bisa seperti itu menurut saya. Jadi memang pertama mental, yang kedua ya kinerjanya kejaksaan sama Polri lah. Ya, pendapat saya KPK diperkuat untuk hanya mengurusi korupsi. Biar kejaksaan sama kepolisian nggak usah lagi ngurusin korupsi, ngurusin yang lain saja. Jadi penugasannya jelas, KPK-nya jadi kuat. Jangan lagi KPK isinya orang-orang dari kepolisian dan kejaksaan, sama aja. Ambillah dari yang muda-muda, yang masih baru-baru yang. Ya, kalau saya yang penting dari semua kejadian ya baik di KPK, di semua apa yang terjadi mengecewakan masyarakat itu karena kontrolnya yang kurang. Tapi sistem kontrolnya itu kalau baik, mulai dari bawah, kepala desa, terus bupati, gubernur dan sebagainya, itu dinaikkan ke atas terus. Saya yakin tidak akan terjadi suatu kasus korupsi atau yang menyimpang. Apalagi setelah seandainya terjadi, bisa dipermalukan. Karena sekarang nggak ada yang merasa malu. Saya rasa itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah menyampaikan opini Anda dalam Businessman Opinion. Nena Amelia.